Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Langsung saja untuk pertemuan hari ini kita pelajarannya adalah matematika umum. Materinya adalah tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang persamaan. Nah, sekarang kita belajar tentang pertidaksamaannya pada nilai mutlak. Langsung saja. Nah, ingat ya, eee, kalian juga mungkin sudah mempelajari perbedaan antara persamaan dan pertidaksamaan. Salah satunya terletak pada simbolnya. Biasanya pada persamaan kita kan menggunakan sama dengan gitu kan. Kemudian pada pertidaksamaan kita menggunakan ini lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Jadi nanti kita akan menggunakan simbol-simbol seperti ini. Silakan dicatat. Selanjutnya, ya, sebelum ke contoh soal, di sini kalian silakan catat terlebih dahulu. Di sini ada sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Ini nanti akan bermanfaat ketika kalian menyelesaikan bentuk-bentuk contoh soal. Misalkan ketika simbolnya lebih dari seperti ini, maka kita penyelesaiannya bisa seperti ini. Yang lebih dari sama dengan seperti ini, kurang dari seperti ini, dan kurang dari sama dengan seperti ini. Jadi ini seperti kunci ketika kalian akan menyelesaikan penyelesaian dari sebuah pertidaksamaan nilai mutlak. Lanjut, di sini ada contoh soal, ada 2 soal. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak berikut. Seperti kita ketahui, ketika kita membaca himpunan penyelesaian, berarti kita di sini ada variabel X, dan ini pertidaksamaan, maka kita tugasnya adalah sebenarnya kita mencari nilai X-nya. Nilai X dari pertidaksamaan ini berapa gitu ya. Jadi, kalian harus tahu soal ini kita akan mencari nilai X. Himpunan penyelesaian. Silakan dicatat soalnya. Kemudian, langsung jawab. Untuk jawaban A, nah, kunci-kunci tadi akan bermanfaat pada contoh soal seperti ini. Nah, tadi kan pada soal yang poin A, ya, simbolnya adalah kurang dari sama dengan. Maka, untuk penyelesaiannya, mencari penyelesaiannya, kalian bisa menggunakan seperti ini gitu ya. Tadi pada kunci-kunci tadi mungkin hanya variabel X, tapi itu sama saja. Di sini fungsi, maka di tengahnya fungsi itu ya. Hanya di sini menggunakan A, B, C gitu ya. C ini adalah konstanta, B ini juga konstanta, A ini adalah koefisien dari X. Langsung saja jawab. Ini soal tadi untuk poin A, mutlak 3X kurangi 2 kurangi 5 kurang dari sama dengan 0. Ya, lihat. Kuncinya adalah simbolnya di sini kurang dari sama dengan. Kemudian, karena di sini polanya sebelah kiri khusus mutlak, yang kanan itu tidak ada mutlaknya, kita buat di sini kan masih ada negatif 5 yang tidak ada tanda mutlak, artinya konstantanya masih di sebelah kiri, kita gabungkan dengan 0 gitu ya. Artinya kedua ruas ditambah 5 atau ini negatif pindah ruas ke kanan jadi positif 5. Jadi yang tadinya soalnya seperti ini, kita rubah dulu seperti ini, sehingga polanya sama seperti yang ini. Ketika polanya sudah sama seperti ini, ya bentuknya sudah sama seperti ini, kita bisa menyelesaikan dengan cara penyelesaian yang ini, yang sebelah kanannya. Jadi ini kan sama 3X kurangi 2 mutlak kurang dari sama dengan 5 ini sama seperti bentuk AX tambah B kurang dari sama dengan C. Dari yang sini ya. Maka A-nya adalah 3, kemudian B-nya adalah negatif 2, dan C-nya adalah 5. Gitu ya. Selanjutnya, karena seperti ini ya penyelesaiannya, maka di sini kan negatif C. Di sini C-nya adalah 5. Berarti di sini negatif 5. AX tambah B. AX tambah B-nya adalah 3X kurangi 2. AX tambah B. Berarti di sini 3X kurangi 2. Di sini tetap kurang dari sama dengan. Di sini kurang dari sama dengan. Kemudian di sini C positif. C-nya adalah 5. Berarti di sini positif 5. Atau kalian boleh menggunakan keterangan seperti ini. Ini sama seperti ini. Jadi AX tambah B-nya adalah 3X kurangi 2.
kemudian C-nya adalah positif 5, dan negatif C-nya adalah negatif 5. Jadi ikuti saja alur seperti ini ya. Syaratnya kalian dari tadi yang sudah kita rubah ini, bentuknya harus sama seperti ini. Kalian harus tahu A berapa, B berapa, dan C berapa. Selanjutnya, ketika sudah mengikuti polanya, berarti kita tinggal mencari X-nya gitu ya untuk himpunan penyelesaiannya. Jadi, kita fokus ke yang tengah nih, AX tambah B-nya. Di sini kan ada 3X kurangi 2. Nah, untuk mencari nilai X, kita pindahkan dulu nih yang tidak ada X-nya, yaitu negatif 2. Atau kita buang dulu negatif 2-nya. Berarti supaya ini negatif 2-nya hilang, maka kita harus membuatnya menjadi 0. Berarti di sini negatif 2, bagaimana caranya menjadi 0? Berarti kita tambah 2. Jadi yang tengah, ini 3X kurangi 2, 3X kurangi 2 ditambah 2, supaya ini jadi 0. Negatif 2 ditambah 2 itu adalah 0. Seperti utang 2.000 dibayar 2.000 itu sama dengan 0. Nah, ketika yang tengah ditambah 2, ya, maka yang sebelah kiri negatif 5 juga ditambah 2. Yang sebelah kanan juga ditambah 2, gitu ya. Jadi ini bukan rumus ya. Ditambah 2 ini bukan rumus, tapi seperti kita ingin menghilangkan supaya negatif 2 ini hilang yang di tengah, atau jadi 0 gitu. Sehingga yang tengah hanya ada 3X, gitu ya. Ketika di sini misalkan ditambah 7, berarti di sini dikurangi 7, sebelah kanan juga dikurangi 7, di sebelah kiri juga dikurangi 7. Tergantung konstanta yang ada di tengah ya, atau yang tidak ada X-nya. Ya, selanjutnya, masih ada kelanjutannya. Karena ini yang tengah ya, fokusnya ke yang tengah, masih 3X, sementara yang kita cari itu bukan 3X, tapi X saja. Nah, bagaimana caranya supaya koefisien 3-nya ini hilang? Syaratnya kan berarti kita harus membagi 3 ini dengan 3 lagi, supaya 3 bagi 3 adalah 1, gitu kan? Karena ini 3 kali X. Kemudian, berarti semua yang ada di sini, ya, yang tengah ini kita bagi 3. Ya, ini mengapa ada ini bukan rumus ya. Seperti penyelesaian pertemuan sebelumnya, itu seperti ketika memang X saja, kenapa harus dibagi dengan 3 ya. Tapi ketika ini X saja, kita tidak harus membagi dengan 3. Ini kali 1/3 ini sama saja seperti dibagi 3. Jadi jika di sini 2X, maka di sini dikali dengan 1/2, artinya dibagi 2, supaya ini jadi X saja. Tapi ketika ini X saja, maka di sini tidak usah dikali 1/3 gitu ya, dikali 1/2 dan sebagainya. Jadi tergantung angka di depan X atau koefisien X. Jadi semuanya Ibu tulis dulu ya, biar jelas. Jadi 3X, jadi 3 kali 1, 3, penyebutnya 3, jadi 3/3X. Kemudian yang kanan lagi. Jadi kita mulai dari tengah, kemudian lanjut ke kiri atau lanjut ke kanan, baru ke kiri. Karena yang ini dibagi 3, yang tengah, 7 ini juga harus dibagi 3. Jadi 7 kali 1, 7 per 3 itu. Yang kiri juga sama, min 3 kali 1 itu adalah min 3. Penyebutnya adalah 3, jadi min 3/3. Jadi dimulai dari tengah ya. Jadi ini tergantung koefisien X. Kemudian baru kita bagi, dimulai dari tengah dulu, ingat, 3 bagi 3 itu adalah 1, jadi 1X, atau kita tulis X saja, karena 1 itu jarang ditulis ya. Kemudian dari kanan, 7/3, karena 7 dibagi 3 itu hasilnya desimal, maka kita, atau koma-komaan, maka kita buat ini menjadi pecahan biasa saja. Kemudian ke sebelah kiri, ada min 3 bagi 3. Negatif, tetap negatif ya, karena negatif cuma 1, atau negatif bagi positif itu adalah negatif. 3 bagi 3 itu adalah 1. Nah, ini satunya tetap ditulis, karena di sini tidak ada variabel X, begitu ya. Jadi, ketika sudah menghasilkan yang tengah X saja, maka ini sudah selesai, gitu ya. Kalian boleh ya, misalkan dari yang tadi tidak mesti dirincikan seperti ini juga tidak apa-apa. Tidak harus sama dengan Ibu. Ini Ibu merincikan sampai semuanya dibagi 3 dulu, kemudian baru hasilnya ini agar yang belum paham
atau memang daya tangkapnya perlu sedikit lama gitu ya, jadi bisa dirincikan seperti ini. Jadi kesimpulannya, himpunan penyelesaian dari soal ini adalah X, kita tulis dulu X, ini apa ya, ini seperti garis tegak itu di mana gitu ya, mungkin kalian bisa membacanya sedemikian sehingga penyelesaiannya ini pindahkan ke sini. Min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 7/3. Kalau ini mah memang sudah rumus himpunan penyelesaian ya, X ada garis tegaknya gitu. Jadi X sedemikian sehingga penyelesaiannya adalah seperti ini. Atau X di mana himpunan penyelesaiannya adalah yang ini pindah ke sini. Gitu untuk yang poin A. Sekarang yang poin B. Yang poin B lihat. Soalnya itu kan adalah lebih dari ya. Kalian tadi bisa lihat lagi soalnya. Tadi kita ketahui bahwa soalnya itu simbolnya adalah lebih dari. Maka ketika simbolnya lebih dari, ingat definisi nilai mutlak pada pertidaksamaan, ketika bentuknya X tambah B mutlak, lebih dari C itu konstanta atau angka saja, maka penyelesaiannya bisa seperti ini. AX tambah B kurang dari sama dengan negatif C, atau AX tambah B lebih dari C. Sehingga, kita tulis dulu soalnya. Soalnya tadi seperti ini ya, yang jawaban soal B. Mutlak 4, X tambah 4 kurangi 3 lebih dari 0. Nah, lihat. Di sini kan, sebelah kiri sama tadi ya, kita rubah dulu karena masih ada negatif 3 yang di sebelah ruas kiri. Tidak di dalam tanda mutlak, kita gabungkan dengan 0 yang tidak ada tanda mutlaknya juga. Jadi negatif jadi ke kanan jadi positif. 0 tambah 3 jadi 3. Jadi 3 ini dari sini ya. 0 tambah 3. Mengapa ditambah? Karena supaya ini jadi 0, kedua harus tambah 0 atau yang ini negatif jadi positif. Kalian boleh menuliskan seperti ini keterangannya. Kemudian sekali lagi kita berarti harus tahu A, B, dan C. A di sini berarti 1 ya. 1X kan. Sini AX, ini 1X berarti A-nya adalah 1. Kemudian B-nya adalah 4. Ini B sama. Kemudian C-nya adalah 3. Ini C, sebelah kanan 3, berarti C-nya adalah 3. Selanjutnya, ingat, penyelesaian itu adalah tugasnya berarti kita mencari nilai X. Maka penyelesaiannya seperti ini ya, karena bentuknya lebih dari. Nah, kalian boleh menuliskan seperti ini dulu, AX tambah B kurang dari min C, atau AX tambah B lebih dari C. Baru nanti sambung ke sini. Berarti AX tambah B, A tadi kan AX tambah B itu adalah X tambah 4, gitu kan. A-nya adalah 1, X-nya tetap X, B-nya adalah 4, jadi X tambah 4. Kurang dari negatif C, kurang dari tetap kurang dari, C-nya adalah 3, berarti kita tinggal tambahkan negatif, jadi negatif 3. Atau, kemudian AX tambah B lebih dari C, berarti X tambah 4, itu adalah AX tambah B ya, X tambah 4, AX tambah B, lebih dari yang ini, tetap lebih dari, di sini C, C-nya adalah 3. Jadi lebih dari 3. Ikuti saja pola yang seperti ini ya. Syaratnya kalian harus tahu A, B, C-nya. Jadi yang ini sama dengan yang ini sama dengan yang itu. Baru setelah ini kita tinggal menyelesaikan untuk menemukan nilai X-nya. Sama, ruas kiri ini kita selesaikan satu-satu ya. Ini kan ada 1, yang ini 2, yang kedua. Yang pertama dulu, X tambah 4 kurang dari negatif 3. Karena yang ruas kiri itu X tambah 4, sementara yang kita cari itu adalah X-nya. X bukan 2X, bukan negatif 3X, jadi X saja. Kita bagaimana caranya sih positif 4 ini hilang gitu ya, yang ruas kiri. Berarti kita gabungkan dengan negatif 3.
Jadi di sini X kurang dari negatif 3 karena tetap di ruas kanan jadi tetap negatif 3. Ini positif 4, pindah ke kanan jadi negatif 4. Di sini negatif jadi positif. Atau kedua ruas dikurangi 4. Kemudian yang kanan juga sama. Ini X tambah 4, kita buat positif 4-nya pindah ke kanan ya. Jadi 3 tetap 3 karena masih di ruas kanan. Kemudian yang positif 4 jadi negatif 4. Nah, setelah itu baru kita hitung yang ruas kanan. Karena yang ruas kiri sudah berbentuk X saja gitu ya. Baik yang ini ataupun yang kedua. Negatif 3, negatif 4. Ibarat kita punya ngutang 3.000, ngutang lagi 4.000. Jadi utangnya 7. Jadi negatif 7. Atau X, ini yang kedua. X tetap X. Di sini lebih dari ya. Karena ini rumusnya. Dari yang sini. Himpunan penyelesaian. 3 kurangi 4 itu adalah negatif 1. Karena di sini angka terbesarnya adalah negatif 4. Angka 4, sementara di sini 4 itu adalah negatif, maka hasil akhirnya pasti negatif. Tinggal dikurangi saja angka terbesar dikurangi angka terkecil. 4 kurangi 3 itu adalah 1. Atau kalian ibarat punya uang 3.000 tapi harus bayar 4.000, berarti hutangnya kita harus ngutang 1.000 gitu ya. Nah, karena sudah berbentuk X saja yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan juga sudah sama, artinya sudah tidak ada yang perlu dihitung lagi ya, baik yang pertama ataupun yang kedua, maka kita bisa langsung membuat kesimpulannya. Jadi, hasil akhirnya dari himpunan penyelesaian soal ini adalah X sedemikian sehingga atau X di mana pindahkan saja yang ini X kurang dari negatif 7 atau X lebih dari negatif 1. Untuk simbol kurang dari dan lebih dari ini dari rumus ya, ketika memang bentuk soalnya ini lebih dari seperti ini. Nah, garis-garis panah ini kalau nanti menjawab soal ya, nanti ada satu soal tolong dikerjakan, itu tidak perlu seperti ini ya. Ini mah untuk penjelasan saja. Jadi kalian boleh membuat garis-garis seperti ini dengan pensil warna yang lain gitu. Itu untuk catatan saja. Tapi ketika menjawab contoh soal itu tidak harus sama ada garis-garisnya seperti ini. Baik ataupun yang ini nih. AX tambah B mutlak lebih dari C, kemudian yang ini juga, ini tidak usah ditulis. Jadi dari sini kemudian sampai kesimpulan saja. Jadi garis lengkung ini dan keterangan ini ya, dengan yang ini tidak apa-apa jika nanti mengerjakan soal, tidak usah seperti ini juga gitu. Itu saja penjelasan contoh soalnya. Ada satu soal, tolong dikerjakan dan ditulis soalnya, kemudian diuraikan jawabannya walaupun itu soal PG. Jadi ya foto yang dikumpulkan adalah semua catatan materi di atas yang Ibu jelaskan tadi ya di YouTube ini. Kemudian satu soal dan jawaban tugas, ya, latihan soal ya. Sudah di-share di grup WA. Kemudian bagi yang ada PR ya, boleh dikumpulkan ya. Ada satu PR kan. Tapi jika tidak ada, tidak apa-apa. Dikumpulkan ke Google Drive yang bisa mengirim ke Google Drive. Yang linknya dikirim ke grup WA kelas masing-masing. Thanks, terima kasih. Itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan ditanyakan di grup WA saja. Jangan bertanya jangan bertanya japri ya. Selama Ibu masih di grup, kita biasakan diskusi di grup. Silakan bertanya selama jangan menanyakan jawaban dari latihan soal, tapi tanyakan jalan-jalan cara mengerjakannya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.